kemarin aku habis ngeliat baleho yang kayak gini. Nah, itu aku ambil dari Google, tapi aku ngeliatnya yang persis kayak gitu, aku lupa motonya. Di baleho itu ada tulisan, fatwa MUI daftar-daftar yang diboikot itu adalah hoax. Dan semua produk-produk Unilever udah dapat sertifikat halal dari MUI. Nah, aku mau jelasin beberapa poin yang ada di dalam baliho itu. Jadi kalau kehalalan dari produk atau bahannya itu bisa tuh dicari, didapatkan dengan sertifikat halal MUI. Contohnya kayak bahan makanan yang tidak ada unsur minuman kerasnya, tidak ada unsur alkoholnya, tidak ada unsur narkobanya, tidak ada unsur dari tubuh babi apapun bagiannya, misalnya lemaknya kah, atau kulitnya kah, dagingnya kah, itu nggak ada. Jadi sertifikat halal MUI dari setiap produk itu didapatkan ketika bahan pangannya itu halal. Sama kayak kita bisa nih memilih kita mau makan ayam atau mau makan babi. Nah, itu kan udah kita bisa nilai sendiri nih jenis bahannya itu halal atau tidak. Halal ketika kita makan ayam, karena itu dibolehkan sama Allah. Haram bahan makanannya ketika bahan makanan itu yang dilarang, seperti darah, bangkai, daging babi, daging hewan bertaring. Nah, itu dari bahannya itu sudah haram. Tapi ada hal kedua yang perlu diperhatikan sebelum kita mengkonsumsi sesuatu, yaitu bukan hanya bahannya, tapi cara kita mendapatkannya. Apakah dari transaksi yang diperbolehkan atau tidak? Nah, misalnya nih, contoh sederhananya, kita mau makan ayam. Ayam itu kan halal, bahan dasarnya. Tapi kalau misalnya kita belinya dengan uang hasil curian, dengan uang hasil money laundry, dengan uang hasil nipu orang, nah maka yang kita makan itu tetap menjadi haram walaupun bahan makanannya itu adalah ayam yang dihalalkan. Nah, kalau daging babi itu bahan dasarnya memang udah diharamkan, jadi mau kita beli pakai uang halal maupun uang yang dari nipu orang tetap aja haram. Nah, yang di dalam baliho itu mereka menyebutkan bahwa Unilever itu udah dapat sertifikat halal kok dari MUI, jadi nggak perlu takut lagi untuk membelinya. Tapi ada kaidah yang membuat hal tersebut menjadi haram sesuai dengan fatwa MUI secara umum ya. MUI tidak memboikot nama produknya atau nama perusahaannya, nama PT-nya, tidak. Tapi MUI memboikot segala jenis usaha yang pro kepada pembantaian umat muslim, yang mendukung kepada pembantaian umat muslim, kepada perusahaan-perusahaan yang bahkan menyumbang kepada pembantaian umat muslim. Jadi ketika kita membeli hal tersebut dengan uang halal kita dan bahannya juga memang sudah halal, tapi ada unsur yang mengharamkannya, karena dari hasil transaksi itu kita menzolimin saudara-saudara kita di tempat lain. Nah, itu tidak diperbolehkan. Pertanyaannya, kalau misalnya kita mau berjual beli dengan orang kafir, berarti itu haram atau halal? Nah, ada dua jenis juga hal yang perlu diperhatikan kalau orang kafir tersebut tidak memerangi umat Islam. Dia hanya mempercayai agamanya dan kita pun mempercayai agama kita. Dan ketika dia berjual beli sesuatu yang kita halalkan, sesuatu yang memang misalnya ayam yang jual misalnya orang Nasrani, kita membeli dengan uang halal kita, bahannya juga bahan yang halal, tapi merekanya bukan orang Islam, itu tidak mengapa, kecuali hasil dari dagangan ayam tersebut kita tahu dia akan membeli sebilah pisau untuk merampok umat Islam. Kita tahu orang itu memang perampok, orang itu suka membunuh orang Islam. Nah, itu kita tidak boleh membeli sama dia. Tapi kalau umat non-muslim yang kita beli ini dia netral saja, dia tidak pro kepada siapapun, dia hanya mempercayai agamanya saja. Nah, itu diperbolehkan karena Rasulullah juga berjual beli, berniaga dan berinteraksi kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi umat Islam. Jadi untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu adalah toleransi dari umat Islam dan umat beragama. Di dalam baleho itu ditulis bahwa fatwa boykot Unilever adalah hoaks karena tidak disebutkan PT-PT apa saja. Tapi kita bisa mencari tahu masing-masing, bertabayun masing-masing dengan berita-berita yang ada apakah produk Unilever itu memang mendukung atau bahkan mendanai pembantaian umat Islam di Palestina. Jadi jangan terkecoh dengan baliho bahwa produknya sudah dapat sertifikat halal MUI. Tapi produknya ini selain bahan dasarnya itu halal, apakah transaksinya juga halal? Selamat bertabayun dan mencari tahu.